Luar kota ada panggilan kerja. Kamu nggak apa-apa kan pulang sendirian malam-malam? Tanya awal mula penderitaan Dara. Dara, aku minta maaf nggak bisa pulang bareng. Aku harus buru-buru pulang soalnya bapakku mau pergi keluar kota ada panggilan kerja. Kamu nggak apa-apa kan pulang sendirian malam-malam? Tanya Sinta sahabatku. Memang aku nggak apa-apa, Sin. Kamu kalau mau pulang duluan ya, sudah hati-hati di jalan ya. Salam sama bapak dan ibu. Jawabku sambil tersenyum walaupun hati berkata jangan, tapi mau bagaimana lagi. Aku menghembuskan nafas kasar. Tinggallah aku sendiri melewati jalanan yang biasa aku lewati bersama Sinta sahabatku. Kali ini aku merasakan ada yang aneh. Tumben jalanan sepi, ucapku pelan. Dengan terus berjalan sambil menengok kanan dan kiri yang di setiap jalan ditumbuhi pohon bambu, sesekali angin menerpa wajahku. Kenapa malam ini terasa berbeda? Sambil kuusap-usap tengkuk leherku yang sedikit meremang, dengan berjalan tergesa-gesa sesekali kuedarkan pandangan ke kanan dan ke kiri sambil menajamkan pendengaranku. Seperti ada suara laki-laki lebih dari 2 orang, sedang berjalan menuju ke arahku. Ucapku pelan. Ya Allah, bagaimana ini, aku takut. Aku sendirian. Aku ingin cepat pulang, ada bapak. Pulang. Sambil terus istighfar dan terus menyebut nama Allah. Aku berjalan dan benar dugaanku, mereka ada di belakangku dengan langkah cepat sedikit berlari, dan keringatku yang mengucur deras dan tiba-tiba. Deg. Mereka mengepungku. Bagaimana caranya aku bisa kabur dari mereka? Tolong hamba ya Allah. Batinku ketakutan dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Hei manis, mau kemana malam-malam jalan sendirian? Mau abang temenin gak? Hahaha. Kata salah satu dari pria itu. Mereka semua tertawa sempoyongan. Bau alkohol di mulut mereka sangat menyengat, serasa perutku ingin muntah. Siapa mereka? Aku tidak mengenal mereka. Kalau mereka warga sini, aku pasti kenal. Sepertinya mereka bukan warga sini. Gumamku dalam hati. Dengan sedikit pencahayaan dari cahaya bulan, aku sedikit mempertajam penglihatanku. Sini cantik, temenin abang bentar. Nanti abang anterin pulang, hahaha. Pria satunya lagi berkata dan langsung menarik tanganku dengan kasar. Siapa kalian? Mau apa kalian? Jangan menggangguku, pergi sana. Pergi, telung saya. Teriakku, mereka dengan cepat langsung membekap mulutku dan menggiringku ke semak-semak. Tubuhku didorong sampai terjatuh. Tidak sengaja tanganku menyenggol balok kayu. Tanpa pikir panjang langsung aku ambil dan bangkit. Aku pukul pria yang ada di hadapanku. Hingga mengenai dahinya sebelah kiri. Dia tampak murka dan menyuruh teman-temannya untuk memegangi tanganku. Dan langsung menampar kau ada sensasi panas dan perih di pipiku. Mereka langsung menarik kasar baju dan celanaku sampai robek. Sekuat tenaga aku mencoba melawan 7 pria yang ada di hadapanku. Walaupun itu mustahil, tapi aku tetap berusaha mempertahankan kesucianku. Mereka langsung memegang tangan dan kakiku. Mereka merudah paksa kewanitaanku. Argo, telung, jangan. Tolong jangan lakukan itu. Saya mohon, jangan, kasihanilah saya, hua, saya mohon. Teriakku, aku mohon sambil menangkupkan kedua tanganku sambil terus menangis agar mereka mengasihiku dan melepaskanku.
Sepertinya mereka sudah dirasuki setan sehingga hawa nafsu mereka tak tertahankan. Air mataku tak henti-hentinya mengalir. Aku terus berteriak menangis sejadi-jadinya, mulutku disumpal pakaian salah satu dari mereka, berharap ada orang lewat terus menolongku. Gantian dong bos, pengen juga nih udah nggak tahan. Sahut salah satu dari mereka yang memegang tanganku. Enak aja habis ini giliran gue. Lu yang terakhir ya nggak bos, hahaha. Mereka terus melakukan hal keji itu sakit sekali di area kewanitaanku. Mereka memperkasaku sambil menamparku. Keji benar-benar keji. Makanya nurut. Kalau kamu nurut kami tidak akan melakukannya secara kasar, hahaha. Ya enggak. Ucap laki-laki yang sedang melakukan hal keji itu. Bener bos, hahaha. Mereka semua tertawa bahagia. Sedangkan teman-temannya sedang menikmati tubuhku yang lain, dan mereka melakukan secara bergantian. Ya Allah, ambillah nyawaku sekarang, aku sudah tidak kuat. Hancur, benar-benar hancur, sakit. Hua, hua. Batinku menangis perih, tanganku mengepal. Argo, bajingan kalian semua. Ucapku dengan mulut yang masih disumpal. Aku menangis dan meraung-raung, aku merasakan kepalaku sangat pusing. Semua menjadi gelap dan aku sudah tidak ingat lagi. Aku mendengar sayup-sayup suara azan, lalu aku mencoba bangun. Aku merasakan sakit di sekujur tubuhku dan kepalaku terasa pusing, mulutku terasa keluh. Perlahan aku mencoba bangun mengembalikan kesadaranku. Berapa terkejutnya aku mengetahui tubuhku telanjang bulat. Astagfirullah, apa yang terjadi? Kenapa aku telanjang, dan bagian kewanitaanku terdapat darah dan sperma yang sebagian sudah mengering? Aku membekap mulutku karena syok, lalu aku mengumpulkan ingatanku yang belum terkumpul sempurna karena kepalaku yang sangat pusing, sambil memakai bajuku lagi. Setelah ingatanku terkumpul sempurna, aku menangis histeris. Argo, bajingan kalian semua. Aku bersumpah akan kubunuh kalian semua. Aku bersumpah. Aku berteriak meraung-raung menangis meratapi nasibku dengan memeluk lututku. Tanpa Dara sadari, ada seseorang di balik pohon bambu sedang memperhatikannya dengan air mata yang membasahi pipinya. Maafkan aku Dara, aku tidak bisa menolongmu. Maafkan aku Hicks. Dengan hati yang hancur, rambut yang berantakan, pakaian yang sobek, kerudung yang kudekap, aku berdiri dan berjalan dengan sempoyongan menuju ke rumah. Semua tetangga menatapku dengan tatapan kaget dan bertanya-tanya. Dari kejauhan aku melihat Biinah sedang menatapku dengan teliti. Sambil berlari, Biinah, adik kandung dari ibuku, menghampiri bapak dan ibuku. Mbak Ratmi, Mas Darmo, panggil Biinah dengan nafas ngos-ngosan. Akhirnya bapak dan ibuku keluar kamar dengan wajah bingung. Ada apa, Nah? Kenapa ramai sekali di depan? Tanya ibuku. Itu Dara sudah pulang, Mbak, tapi... Tante Inah menghentikan kalimatnya lalu ditimpa bapak. Tapi kenapa, Nah? Yang jelas kalau ngomong jangan bikin kami penasaran. Di mana Dara sekarang? Bapak celingukan mencariku. Itu di depan, wajahnya datar, bajunya sobek-sobek, rambutnya berantakan seperti bukan Dara, tapi setelah aku amati ternyata benar dia Dara, keponakanku. Biinah menuntun bapak dan ibu ke arahku. Setelah bapak dan ibu mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, mata bapak dan ibu melotot dan menghampiriku. Astagfirullah Dara, apa yang terjadi padamu, Nak? Siapa yang melakukan ini? Katakan, Nak, katakan. Ibu memegang bahuku sambil diguncangkan dan bapak memegang pipiku dengan lembut. Kamu kenapa, Dara? Katakan pada bapak, Nak, siapa yang melakukan ini padamu? Dengan diam aku terus mengeluarkan air mataku dan aku dibawa masuk ke dalam rumah. Lalu aku didudukan di kursi, mereka memapahku dengan hati-hati. Kamu semalam tidak pulang dan sekarang pulang dengan keadaan seperti ini, Hua. Ibuku menangis di pelukan bapak, dan bapak tak kalah sedihnya dengan terus menyeka air mata yang menggenangi sudut matanya. Badanku sakit semua, Bu.
Masa depanku hancur, aku sudah tidak berguna lagi. Aku kotor, aku hina. Air mataku mengalir deras dengan pandangan yang lurus ke depan. Apa yang terjadi padamu, nak? Katakan pada bapak jangan takut. Dengan pikiran yang menduga-duga, apa kamu habis diperkosa? Curiga. Apa kamu habis diperkosa? Sambil memegang bahuku dengan hati-hati, nafas yang naik turun bapak mengutarakan yang ada di pikirannya. Aku langsung menangis dan berteriak histeris. Ibu dan bibi berusaha merangkul dan menenangkanku. Mereka semua bajingan, Pak. Darah benci mereka menjijikan, darah nggak kuat, Pak. Darah pengen mati saja, Pak. Darah malu hua. Teriakku yang terus memukul kepalaku dan badanku. Kudengar sayup-sayup tetangga sedang berbisik-bisik di luar yang sedang membicarakan aku. Tapi aku tidak peduli. Kulihat ibuku hanya diam, terlihat sorot matanya yang tajam, ada amarah yang beliau pendam. Ibu hanya memelukku dengan air mata yang deras mengalir. Berbeda dengan bibi yang tak henti-hentinya menguatkan hatiku agar selalu mengucap istighfar dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Bapak menghampiriku dan memegang bahuku. Siapa yang melakukannya, nak? Katakan jangan takut. Ada bapak di sini, kita akan sama-sama berjuang. Tanya bapak lembut dengan memegang punggung tanganku. Karena aku sudah tidak kuat menahan beban ini sendiri, akhirnya aku ceritakan semua kejadian yang mengerikan itu kepada mereka semua. Aku tidak peduli dengan omongan tetangga yang menilaiku seperti apa. Setelah aku menceritakan peristiwa itu, yang aku pikirkan aku ingin tahu segera siapa pelakunya. Baiklah, aku akan menceritakan peristiwa mengerikan itu, jawabku. Seketika mereka semua terdiam sambil menyimak ceritaku. Terlihat mereka membekap mulut masing-masing dan menggeleng-geleng kepala. Terlihat bapak menahan amarah dan mengepal tangannya. Aku tidak tahu, Pak, mereka sepertinya bukan warga sini. Paparku. Mereka, sahut bapak, ibu dan bibi. Maksud kamu pelakunya lebih dari satu, nak? Tanya bapak kaget. Ibu, bibi dan warga di depan juga ikutan kaget mendengar ceritaku. Apa kau tahu ciri-ciri mereka, nak? Walaupun sedikit. Tanya bapak lagi. Saat kejadian itu keadaan gelap tapi. Aku sambil terus mengingat. Aku ingat, Pak, salah satu di antara mereka ada luka di dahi sebelah kiri. Karena pada saat itu aku masih sempat melawan. Dan teman-temannya memanggil dia bos. Ucapku sambil dipeluk ibuku. Orang tua mana yang tidak marah dan hancur melihat anak perempuan semata wayangnya dinodai, dari kecil dijaga sudah dewasa dihancurkan. Apa jangan-jangan? Gumam bapak yang mulai curiga. Aku melihat bapak menuju ke belakang, entah pergi kemana. Tidak berselang lama bapak keluar dengan membawa pisau yang beliau sembunyikan di kantong celana belakang. Aku, ibu, dan bibi tercengang melihat aksi nekat bapak. Bapak mau kemana? Kenapa bawa pisau? Tanya ibuku langsung berdiri menyusul bapak. Aku menyuruh bibi memapahku. Awalnya bibi tidak mengizinkan karena melihat kondisiku yang lemah, tapi aku terus memohon. Akhirnya bibi mengizinkan dan mau memapahku mengikuti ibu dari belakang walaupun masih lemas. Sakit di sekujur tubuhku, terutama di area kewanitaanku. Aku ingin tahu bapak mau kemana. Apakah bapak tahu pelakunya? Gumamku dalam hati. Dengan mata yang tajam menusuk amarah bapak, tidak terelakkan beliau melangkah dengan cepat sambil menggenggam sebilah pisau yang disembunyikan di kantong celana belakang. Bapak mau kemana, Pak? Jangan nambah masalah, kasihan darah, Pak. Cegah ibu sambil terus berjalan sedikit berlari menghampiri bapak. Tiba-tiba bapak berhenti di rumah yang agak besar dari rumah warga yang lain. Tidak salah lagi, itu rumah Pak Rusdin, kepala desa tentram. Walaupun nama desaku Desa Tentram, tapi warga sini tidak ada yang merasa tentram sejak kepemimpinan Pak Rusdin. Rusdin, keluar cepat! Teriak bapak lantang. Akhirnya Pak Rusdin keluar bersama istrinya Butini dengan wajah kaget dan bingung dengan kedatangan bapak yang marah-marah sambil berteriak, dan semua warga pun keluar karena penasaran mendengar teriakan bapak. Ada keperluan apa kau, Darmo? Kenapa berteriak di rumahku?
Balas Pak Rusdin tak kalah emosi seperti bapak. Iya nih, tidak punya sopan santun, datang-datang tidak memberi salam malah teriak-teriak tidak jelas. Timpal Butini yang juga emosi seperti suaminya. Mana keponakanmu si Alex? Bawa ke sini dia, ada yang ingin aku tanyakan. Punya bapak dengan menahan amarah. Pak ayo pak, pulang ngapain bapak ke rumah Pak Kades? Apa hubungannya dengan masalah putri kita? Kasihan Dara pak kalau banyak orang yang tahu. Pinta ibu sambil memegang lengan bapak untuk diajak pulang. Ada urusan apa kau ingin menemui Alex? Jawab Pak Rusdin sinis. Karena penasaran, tiba-tiba keponakan Pak Rusdin keluar bersama kedua temannya. Ada apa om? Kenapa ramai sekali di depan rumah om? Sambil mengusap-usap mata dan temannya pun juga sama sepertinya mereka baru bangun tidur. Aku memperhatikan wajah keponakan Pak Rusdin yang memang lumayan tampan, tidak terlalu tinggi, kulit putih, hidung mancung tapi agak kurus. Aku baru pertama kali lihat keponakan Pak Rusdin. Sepertinya dia pemuda dari kota. Ketika aku memperhatikan wajahnya, mataku tidak sengaja terfokus pada dahinya yang agak lebam. Deh, aku terdiam sesaat sambil meraba ingatan kembali. Mungkinkah gumamku sambil membekap mulut. Lolex itu kenapa dahimu lebam? Perasaan kemarin malam kamu pamit sama tante gak ada lebam di dahimu, tapi kenapa pagi-pagi lebam? Tanya Butini heran. Tiba-tiba wajah Alex pucat pasi dan terlihat gugup menjawab pertanyaan dari Butini. Aku makin curiga. Dia tampak melihatku dengan wajah tegang dan mata melotot. Ayai, ini tadi emak aku kebentur meja pas bangun tidur kaget. Dengar ribut-ribut makanya aku buru-buru keluar gitu. Tan. Sambil melirik kedua temannya dan menutupi luka lebam di dahinya. Apa yang kau lakukan tadi malam di semak-semak samping pohon bambu? Tanya bapak spontan dengan mata yang mengintimasi Alex. Aku kaget mendengar pernyataan bapak yang dilayangkan untuk Alex. Perasaan tadi aku belum cerita soal semak-semak pada bapak. Dari mana bapak tahu kalau aku diperkosa di semak-semak? Apa bapak tahu sesuatu? Batinku menduga-duga. Bapak ini bicara apa? Aku tidak mengerti apa yang bapak katakan. Alex dan kedua sahabatnya tampak saling lirik dan sama-sama terlihat gugup. Langsung saja ke intinya. Jangan berbelit-belit kau Darmo, aku sudah muak dengan percakapan ini. Timpal Pak Rusdin yang tidak sabar ingin tahu maksud kedatangan bapak. Baiklah. Jawab dengan jujur Lex, apa kau sudah memperkosa anakku Dara tadi malam di semak-semak samping pohon bambu? Tanya bapak dengan suara lantang dan menahan emosi, terlihat urat-urat di wajahnya menyembul keluar. Amarah bapak sudah tidak bisa terelakkan lagi, benda tajam yang tadi digenggamnya kini langsung diarahkan di depan wajah Alex. Seketika semua orang tercengang melihat sikap bapak yang sudah berani menodongkan pisau di depan wajah keponakan Pak Rusdin. Sebab selama ini warga tidak ada yang berani membantah atau bertatap muka dengan Pak Rusdin atau keluarganya. Astagfirullah pak, nyebut pak. Kenapa bapak nuduh Alex? Ayo pak kita pulang saja, ibu takut. Hiks. Tangis ibu pecah karena bapak sudah berani menodongkan pisau di depan wajah Alex dan menuduh tanpa bukti. Apa yang kau lakukan Darmo? Lepaskan pisau itu. Pak Rusdin terlihat panik melihat keponakannya dalam bahaya. Jangan kau sakiti keponakanku Darmo. Aku mohon lepaskan pisau itu. Kasihanilah Alex. Dia baru pertama kali datang ke sini. Timpal Butini memohon agar bapak tidak menyakiti keponakannya. Tiba-tiba bapak menodongkan pisau di depan wajah Alex yang membuat aku histeris. Pergi kalian. Jangan, tolong pergi. Aku berteriak histeris, pasalnya aku melihat mata Alex seperti mata pelaku yang sudah memperkosaku. Kepalaku pusing, tubuhku lemas, dan aku sudah tidak ingat lagi. Pak Darmo. Malam itu kenapa firasatku tidak enak, aku keluar rumah mondar-mandir menunggu anakku Dara yang pamit ke musola.
Ini sudah jam 20:30, kenapa Dara belum pulang-pulang? Tidak seperti biasa. Aku sangat cemas dan tiba-tiba ibu menghampiriku. Kenapa Bapak di luar? Ayo masuk. Mungkin Dara ada kegiatan di musola, Pak. Sambil menepuk bahuku dan masuk rumah. Dengan perasaan tidak tenang, sekitar pukul 21 aku memutuskan untuk masuk rumah dan duduk di kursi ruang tamu. Sambil menyalakan TV, aku mencoba tenang, tapi kekhawatiranku semakin tidak karuan. Aku menengok jam dinding menunjukkan jam 21:30. Akhirnya aku keluar lagi untuk menunggu anakku. Ketika aku lagi memperhatikan jalan, yang biasa Dara dan warga lewati bila mau ke musola. Aku melihat segerombolan laki-laki jalan sempoyongan sambil ketawa dan ngoceh tak karuan. Bos, lu emang hebat, beruntung dapat perawannya, salut kita semua ya enggak guys, hahaha. Ucap temannya yang di sebelah dengan menepuk-nepuk pundak teman yang dipanggil bos itu. Iya bener, walaupun kita dapat sisa tapi masih sempit enak, kedua gunungnya juga mantep, hahaha. Temannya yang satunya lagi menjawab. Pokoknya kalian diam saja, jangan bilang sama siapapun terutama om dan tanteku, oke? Kalau salah satu dari kalian membongkar rahasia ini tamat kalian, mengerti? Alex berbicara dengan sempoyongan, dengan mata yang celingukan berharap tidak ada yang mendengar rahasia mereka. Tapi mereka salah besar, Pak Darmo mendengar semua. Setelah itu mereka masuk ke rumah Pak Rusdin dengan mengendap-endap. Anak muda zaman sekarang pergaulannya sudah melewati batas, mabok-mabokan. Entah habis apa mereka semua. Aku menggeleng kepala ringan sambil menelisik gerak-gerik mereka. Mungkin benar yang dikatakan ibu, mungkin Dara memang ada kegiatan di musola bersama teman-temannya. Gumamaku, tetap berpikir positif. Lalu aku masuk lagi ke dalam rumah. Aku duduk di ruang tamu sambil lanjut nonton TV. Ya Allah, aku ketiduran gegas. Aku melihat jam dinding. Ternyata sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Suara azan juga sudah berkumandang. Langsung aku ambil air buat wudhu dan langsung sholat subuh bersama istriku. Ketika sudah selesai sholat subuh, tiba-tiba aku mendengar Inah teriak-teriak, memanggil namaku dan Ratmi istriku yang baru selesai sholat. Aku kaget mendengar penuturan Inah yang katanya ada Dara di depan. Dengan kondisi yang memprihatinkan. Tanpa bertanya lagi aku dan istriku langsung keluar. Deh, betapa terkejutnya aku melihat seorang perempuan dengan pakaian compang camping. Rambut acak-acakan berjalan dengan gontai sambil membekap sesuatu di dadanya. Setelah aku amati ternyata benar dia adalah Dara anakku. Dengan melangkah cepat aku dan istriku menghampiri anakku lalu memeluknya. Terlihat jelas raut wajahnya sangat ketakutan dan tertekan. Apa yang terjadi padamu nak, lirihku? Aku mengajak anakku masuk dan kududukan di ruang tamu. Dari tadi istriku tidak berhenti menangis melihat keadaan anak kami yang sangat memprihatinkan. Aku dan istriku membujuk Dara agar mau bercerita tentang kejadian yang menimpa dirinya. Awalnya memang sulit untuk Dara bercerita karena ia terus menangis dan ketakutan. Tapi aku tidak menyerah, aku mencoba menenangkan hatinya dengan pelan-pelan. Akhirnya anakku mau menceritakan kejadian yang telah menimpa dirinya, dengan histeris sambil memukul kepala dan badannya. Aku, istriku dan Inah mencoba menenangkan Dara yang syok. Bagaikan tersambar petir hatiku hancur mendengar penuturan anakku. Aku telah gagal sebagai orang tua. Aku tidak bisa menjaga anakku satu-satunya. Aku luruyak berdaya, kakiku terasa lunglai tidak punya tenaga untuk berdiri maupun berjalan. Ya Allah, begitu berat cobaan yang Engkau berikan kepada keluargaku, terutama kepada anakku. Aku tidak tahu apakah dia bisa melewati setelah ujian yang Kau berikan ini. Batinku mengeluh putus asa. Aku mencoba kuat dan tegar, walaupun Aki sangat rapuh dan hancur melihat anak semata wayang yang sangat kami sayangi harus merasakan sakit dan hancur. Setelah mendengar anakku bercerita mereka ada 7 laki-laki dan bukan warga sini, aku kaget dan syok. Astagfirullah. Bajingan mereka semua. Mereka bukan manusia tapi iblis. Lirihku geram. Tak bisa aku bayangkan betapa tersiksanya anakku tadi malam. Mereka meruda paksa anakku. Ya Allah, ampuni hamba karena sudah lalai menjaga amanahmu. Aku menyalahkan diriku sendiri.
Dengan mata berkaca-kaca, aku tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kemarahanku. Aku benar-benar murka. Tiba-tiba aku teringat kejadian tadi malam pas ada segerombolan laki-laki yang sedang mabuk. Astagfirullah, apa jangan-jangan? Aku mengepal tanganku. Mataku memanas. Aku benar-benar murka. Dengan gontai aku menuju ke dapur, langsung kuambil benda tajam itu, kuselipkan di celana belakangku, aku tutupi dengan bajuku. Jika benar dugaanku, akan kuhabisi mereka semua dengan tanganku. Aku melangkah pasti menuju rumah yang paling disegani, yang terkenal sombong dan suka korupsi. Aku tahu keponakannya Rustin baru datang kemarin siang, dia juga mengajak teman-temannya. Kecurigaanku beralasan. Kemarin siang saat aku lagi santai duduk di depan teras rumah, aku tidak sengaja melihat keponakan Rustin itu datang bersama teman-temannya mengendarai mobil. Rumah Rustin berhadapan dengan rumahku yang berjarak kurang lebih 50 meter. Walaupun jaraknya jauh, tapi aku masih bisa melihat dengan jelas. Dengan amarah yang tak tertahankan saat aku melihat Alex keponakannya Rustin keluar, langsung kuarahkan benda tajam yang tadi aku bawa dari rumah. Aku sudah tidak memikirkan akibat atas perbuatanku, karena aku ingin pengakuan dan keadilan untuk anakku Dara. Nyawa pun akan kuberikan untuk anak dan istriku agar mereka bahagia. Saat aku sedang menginterogasi Alex, dari belakang aku mendengar jeritan dan teriakan anakku yang ketakutan menatap Alex. Langsung refleksku jatuhkan benda tajam itu, dan langsung mengangkat tubuh anakku yang pingsan. Setelah Dara sudah sadar, aku mau pergi mencari bukti yang kuat supaya mereka bisa aku jebloskan ke penjara. Sudah, jangan dipikirkan. Lebih baik kamu istirahat. Ibu dan Inah tolong bawa Dara ke kamar biar bisa istirahat. Dan tolong ditemani ya. Bapak mau keluar bentar. Perintahku, aku ingin diam-diam pergi ke rumah Rustin. Aku ingin mencari bukti yang kuat supaya bisa menyeret mereka ke kantor polisi. Aku sangat yakin merekalah yang melakukan hal keji itu kepada anakku. Bapak mau kemana? Jangan berbuat yang aneh-aneh lagi, Pak. Ibu takut. Ujar ibu dan Inah yang terlihat cemas. Iya, Bapak ngerti. Bapak pergi dulu keburu siang. Assalamualaikum. Aku langsung pergi dengan pikiran yang tidak tenang. Waalaikumsalam, serentak semua menjawab salamku. Kulirik jam dinding, masih pukul 10 pagi. Segera kulangkahkan kakiku menuju rumah Rustin. Jalanan terlihat sepi, memang jam segini para warga sedang sibuk di sawah. Ini kesempatanku untuk mencari informasi. Aku sengaja membawa handphone punya Dara yang aku ambil secara diam-diam untuk merekam bukti. Sekarang aku berada di samping kamar, yang aku tak tahu kamar siapa. Aku buru-buru mengambil handphone lalu aku rekam. Aku mencoba mempertajam pendengaranku supaya mendapat bukti. Bos Alex beruntung dapat yang pertama, bisa belah duren, legit pasti, hahaha. Berarti kalau sampai cewek itu hamil pasti anaknya Bos Alex dong, secarakan bos yang pertama ya enggak? Masih pov Pak Darmo. Geh. Mataku melotot sempurna, jantungku berdetak cepat, nafasku naik turun tak karuan, tanganku mengepal keras dan wajahku memanas. Kalau tidak ingat aku sedang bersembunyi sekarang demi mengumpulkan bukti-bukti, sudah ku hajar mereka semua. Benar dugaanku, merekalah yang sudah memperkosa anakku. Bajingan, awas. Tunggu saja, sebentar lagi tawa kalian akan jadi tangisan. Setelah selesai aku rekam, aku kembalikan lagi handphone ke kantong celana. Ketika aku hendak pergi, aku mendengar suara yang berasal dari sebelah kamar Alex. Kalau begini terus kita bakal kaya, Pak. Iya, Bu. Mereka memang gampang dibodohi. Mau saja disuruh bayar ini itu padahal tidak ada pembangunan apa-apa, hahaha. Aku seperti mengenal suaranya. Sepertinya suara Rustin dan Tini sedang berbicara sesuatu yang sangat serius. Sambil aku rekam pembicaraan mereka dan ku pertajam lagi indera pendengaranku untuk mengetahui pembicaraan mereka. Semenjak kepemimpinan Bapak jadi kades, Bapak pintar ngambil uang warga. Dan bodohnya mereka tidak sadar, haha. Tapi Pak, Bapak harus tetap hati-hati, takutnya kalau ada warga yang sadar terus ngelaporin kita. Ibu tidak mau masuk penjara. Ibu tenang saja, Bapak korupsi dari awal menjabat jadi kades sampai sekarang tidak terjadi apa-apa kan? Semua aman. Mereka itu tidak bisa menuntut kita karena mereka miskin dan bodoh. Mana ngerti yang kayak gini?
Mereka itu hanya ngerti kerja dan makan udah itu aja. Pak, nanti kalau warga tanya bagaimana? Kenapa pembangunannya tidak dilaksanakan? Lalu kita harus jawab apa? Ibu takut kalau warga marah. Ya tinggal jawab bakal dibangun gitu aja kok susah. Sudah jangan dipikirin Bu, lebih baik Ibu pergi jalan-jalan sana biar pikiran lebih segar. Soal dana warga biar jadi urusan Bapak. Siapa juga yang mikirin warga? Ogah Pak. Mau mereka tambah miskin, sakit-sakitan, sampai mati pun Ibu tidak peduli, yang penting kita kaya Pak. Lihat uang kita banyak. Senengnya. Aku memasukkan lagi handphone ke kantong celana. Kurang ajar, jadi selama ini mereka sudah korupsi dana warga desa. Gumamku geram. Aku kaget mendengar penuturan mereka. Pantas warga desa tidak ada yang sejahtera, malah semakin miris nasibnya. Berbeda dengan mereka yang selalu hidup bergelimang harta, yang setiap hari memakai baju bagus, perhiasan yang bermacam-macam bentuk, dan kemarin baru beli mobil. Ternyata uang yang mereka dapat dari dana pembangunan jalan dan iuran lainnya, yang katanya akan diperhalus, yang sampai sekarang belum terlaksana. Dan kami para warga desa hanya disuruh bayar dan bayar. Aku sudah mempunyai bukti yang kuat agar mereka semua masuk penjara. Secepatnya aku harus membawa bukti ini ke kantor polisi yang berada di pusat kota, dan aku akan menjual apapun yang bisa jadi uang untuk biaya ke kota agar Dara bisa melakukan visum segera. Ketika aku hendak melangkah, aku tidak sengaja menginjak ranting pohon yang seketika menimbulkan suara. Klik. Mati aku. Kesalku pada diri sendiri. Siapa itu? Jangan-jangan ada yang nguping, Pak. Bagaimana ini? Aku mendengar Tini yang ketakutan dibarengi dengan langkah kaki yang menuju ke arahku. Dengan cepat aku langsung lari dan tidak menengok ke belakang. Hah. Setelah sampai rumah, kututup pintu, kuatur nafasku sambil menuju dapur. Kutuang segelas air putih, ku minum sampai habis. Bapak dari mana? Seperti habis dikejar hantu, sampai keringetan gitu. Tanya ibu bikin aku kaget. Ibu ini, bikin bapak kaget saja. Sambil mengelus dadaku dan meletakkan gelas yang kosong. Bapak baru menemukan fakta, Bu. Aku sambil celingukan berharap tidak ada Dara ataupun Inah yang sedang menguping pembicaraanku dengan istriku Ratmi. Fakta apa, Pak? Jawab ibu dengan mengerutkan kedua alis karena penasaran. Yang pertama, ternyata benar dugaan Bapak kalau Alex dan teman-temannya adalah pelaku pemerkosaan anak kita Dara. Dan yang kedua, ternyata Rusdin dan Tini korupsi dana pembangunan desa kita, Bu, selama dia menjabat sebagai kades. Aku menceritakan semua kejadian tadi pada istriku Ratmi. Terlihat dia sangat kaget dan syok mendengar ceritaku. Apa? Jadi, astagfirullah. Dara. Kasihan Dara, Pak. Kenapa mereka tega? Pak Rusdin dan Bu Tini, mereka sungguh keterlaluan. Mereka harus dilaporkan ke polisi, Pak. Tapi Bapak apa punya bukti buat melaporkan mereka? Istriku tercengang sambil membekap mulutnya. Aku menceritakan kejadian tadi dari masih di rumah, sampai mengendap-ngendap di samping rumah Rusdin guna mencari bukti. Merekam semua kejahatan mereka menggunakan handphone Dara. Ini bukan handphone Dara, semua kejahatan mereka sudah Bapak rekam di sini. Aku memberikan handphone Dara pada istriku, untuk disimpan buat aku jadikan bukti besok di kantor polisi. Sekarang tinggal memikirkan ongkos buat kita ke kota dan visum ke rumah sakit. Ibu masih ada simpanan tidak buat kita ke kota besok? Tanyaku berharap. Simpanan ibu hanya cukup untuk kita ke kota, Pak. Kalau untuk visum ke rumah sakit ibu tidak punya uang, Pak. Bagaimana ini? Ibu menunduk dengan wajah lesu. Aku mengerti dengan perasaan istriku saat ini. Aku pun juga begitu bingung memikirkan cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Bagaimana kalau Bapak jual rumah ini, Bu? Usulku yang membuat istriku membelalakan matanya. Jangan, Pak. Ibu tidak setuju, ini rumah warisan orang tua Bapak, dan kita akan wariskan pada Dara untuk masa depannya. Kalau kita sudah dipanggil sama Allah SWT, anak kita masih mempunyai tempat tinggal untuk berteduh. Hanya rumah ini satu-satunya harta yang kita punya, Pak. Jawaban istriku tamparan buatku. Memang benar, ini adalah rumah peninggalan orang tuaku yang beliau wariskan padaku. Kalau bukan rumah ini, terus Bapak harus mencari uang di mana, Bu? Sebentar, Bapak akan jual televisi.
Akan Bapak tawarkan pada teman Bapak. Bentar Bapak pergi dulu, assalamualaikum. Langsung aku bawa televisinya untuk aku tawarkan pada teman-temanku. Waalaikumsalam, hati-hati Pak. Istriku menjawab salamku. Setelah lama aku mencoba menawarkan televisi ke teman-temanku, akhirnya ada yang mau membeli tapi dengan harga 250.000. Padahal aku jual 500.000, tapi tidak apa-apa, mungkin ini memang sudah rezekiku. Aku pulang dengan terus memikirkan apa lagi yang harus aku jual, supaya bisa membayar visum darah di rumah sakit. Waktunya hanya sampai nanti malam karena besok pagi-pagi sekali aku harus ke kota. Ketika aku melewati rumah Rusdin, aku heran kenapa Rusdin, Tini, Alex, dan teman-temannya berkumpul di depan rumah sambil memperhatikanku dengan sorot mata yang tajam seolah-olah sedang mengintimidasi. "Hei penguping!" teriak Rusdin lantang. Aku terkejut mendengar ucapannya. Aku terus berjalan menuju rumahku tanpa menengok ke belakang. Setelah sampai rumah, aku membuka kamar Dara untuk memastikan dia sudah tidur apa belum. Ternyata dia sudah tidur dan Ine juga sudah pulang ke rumahnya, kasihan suami dan anaknya yang juga sedang menunggunya. Aku menutup pintu kamar Dara lalu aku masuk kamarku. Aku membangunkan istriku lalu aku berikan uang habis. Jual televisi tadi ke istriku biar dia yang menyimpan. "Bapak sudah sholat belum?" Aku kaget sampai lupa kewajibanku. "Astagfirullah. Bapak lupa Bu. Untung diingatkan, ini sudah jam 19:30 ya, sudah Bapak sholat isya dulu. Karena tadi aku sibuk menjual televisi jadi lupa sholat maghrib." Setelah selesai sholat aku merebahkan tubuhku di samping istriku, sambil memikirkan apa lagi yang harus aku jual, sampai-sampai aku merasakan kantuk yang amat berat. Tumben sekali batinku. Aku melirik istriku, ternyata dia sudah tertidur lebih dulu. Aku melirik jam dinding, ternyata masih jam 20:30. Akhirnya aku nyerah dan aku ikut tertidur. "Kamarnya sebelah mana Om? Ini gelap banget." "Kamu pegang lengan saya. Jangan sampai kamu menyenggol barang-barang yang ada di sini, ngerti? Jangan sampai kita meninggalkan jejak." "Ngerti Om." "Bagus." "Blue." "Sial." Pof Alex. Aku terbangun dari tidurku karena mendengar ramai-ramai di luar. Aku beranjak bangun terasa sedikit pusing efek dari mabuk semalam. Kuusap kedua mataku lalu kuintip jendela. Terlihat banyak warga sedang berada di depan rumah omku. "Ada apa ini? Kenapa banyak warga berkumpul di depan rumah omku?" Aku menguap sambil berjalan kecil menuju depan teras. Ternyata Bayu juga terbangun karena mendengar suara ribut-ribut di luar. "Ada apa sih bos? Di luar kenapa ramai banget? Ganggu gue tidur aja?" tanya Bayu kesal, dengan menguap dan menggaruk-garuk rambutnya yang acak-acakan. "Gue juga tahu bego. Nih baru mau nanya, temenin gue keluar." Alex menoyor kepala Bayu lalu mengajak keluar. Setelah aku keluar, benar, banyak warga berkumpul di depan rumah Om Rusdin. Ternyata Om Rusdin dan Tante Tini sudah berada di luar untuk menanyakan maksud kedatangan warga di rumahnya. Tapi ada salah satu bapak-bapak menatapku nyalang dengan mata tajam menyorotku. Firasatku bilang tidak enak. Benar, tiba-tiba saja bapak-bapak yang menatapku nyalang tadi memegang pisau. Langsung dia arahkan ke wajahku. Seketika aku kaget, mataku melotot secara bersamaan aku melihat gadis yang semalam aku perkosa bersama teman-temanku. Dia juga menatapku kaget. Apa dia tahu kalau aku yang memperkosanya? Tiba-tiba gadis itu menangis dan berteriak ketakutan melihatku. Aku masih terpaku di tempat sambil melihat gadis itu dibopong bapaknya dalam keadaan pingsan. Aku dikagetkan Om Rusdin yang tiba-tiba menepuk bahuku karena aku sempat melamun mengamati gadis itu. Om Rusdin segera mengajakku masuk rumah. Tampaknya dia marah dan bingung. "Kurang ajar tuh si Darmo. Berani-beraninya datang ke sini marah-marah dan menodongkan pisau di wajah Alex. Punya apa dia? Sudah miskin belagu banyak gaya-gaya." "Aku tidak terima Bu. Keluarga kita dipermalukan di depan semua warga. Mau ditaruh di mana muka Bapak sebagai kades desa tentram?" Om Rusdin mengepal tangan, terlihat ia sangat geram. "Benar Pak, benar-benar kurang ajar tuh si Darmo. Ibu juga tidak terima keponakan tersayang kita diancam pakai pisau. Memang dia itu siapa? Awas saja tuh di Darmo," jawab yang tante yang juga sangat geram. Tapi aku heran,
Kenapa si Dara tiba-tiba teriak seperti ketakutan setelah Alex dan Bayu keluar? Kamu ngerasa nggak, Alex? Deh, aku kaget Om Rusdin tiba-tiba menanyaiku, tapi aku harus bersikap santai seperti tidak ada apa-apa. Mana aku tahu Om? Aku aja baru tahu tadi, ya kan Bey? Jawabku sambil menyenggol lengan Bayu dan sedikit grogi. Iya Om, baru tahu tadi. Balas Bayu sedikit grogi sama sepertiku sambil cengar-cengir. Om Rusdin dan Tante Tini memperhatikan kami berdua. Aku dan Bayu mencoba bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ya sudah Om dan Tante tinggal ke kamar dulu. Kalian kalau mau sarapan di meja makan sudah Tante siapkan. Temanmu yang masih tidur cepat dibangunin ajak sarapan sekalian. Tente masuk dulu. Ujar Tante Tini sambil menggandeng Om Rusdin ke kamar. Aku terus memperhatikan sampai pintu kamar ditutup kembali. Aman. Aku dan Bayu membuang nafas kasar. Gara-gara panik jadi lapar, makan dulu. Aku meninggalkan Bayu. Ikut bos, aku juga lapar. Bayu mengekor di belakangku yang langsung kutahan. Lu bangunin yang lain, baru boleh sarapan. Lu tahu kan ini di mana? Jadi jangan seenak jidat lu, ngerti? Tegasku yang langsung meninggalkan Bayu. Oke. Jawab Bayu sambil membuang muka. Selalu saja seenaknya, tapi kalau nggak ada dia, hidupku tidak ada yang menjamin. Gerutu Bayu yang sedikit kesal, berjalan menuju kamar membangunkan temannya satu persatu. Saat di dalam kamar, ternyata namanya Dara, secantik orangnya. Aku memikirkan Dara yang kuperkosa bersama teman-temanku. Bodohnya aku sampai membagi tubuh Dara dengan teman-temanku. Sebenarnya aku tidak sejahat itu, karena saat itu aku sedang terpengaruh alkohol dan kemakan bujuk rayu teman-temanku akal sehatku mati. Sebenarnya sifat asliku tidak seperti itu, memang aku terkenal playboy karena wajahku tampan dan uangku banyak. Tentunya jatah dari orang tuaku yang selalu royal padaku. Bukan hal yang sulit untukku memilih wanita, tapi untuk mencintai sepenuh hati aku belum pernah. Selama ini aku hanya bersenang-senang dengan wanita yang aku pilih. Sebelum kejadian itu, sorenya waktu aku sedang di teras rumah, aku melihat-lihat sekitar desa, sangat tenang dan asri pemandangannya. Pandanganku seketika dan terfokus pada gadis yang baru keluar dan di depan rumahnya. Cantik satu kata yang aku ucapkan saat aku melihatnya untuk pertama kali. Jantungku berdetak kencang saat pertama kali melihatnya. Baru kali aku melihat perempuan, tapi irama jantungku tak beraturan. Ada apa denganku? Aku memegang dadaku dan mengatur nafas. Setelah lebih tenang, aku kembali melihat gadis tadi. Tapi ternyata dia sudah tidak ada. Kemana perginya? Cepat sekali, mungkin masuk ke rumah lagi. Lirihku sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal dan langsung masuk rumah, menuju ke kamar mandi karena hari sudah sore. Kulihat teman-temanku lagi asyik di kamar sambil memainkan handphone mereka masing-masing. Setelah selesai mandi, aku kembali ke kamarku merebahkan tubuhku, sambil memandang langit-langit kamar, aku teringat gadis itu lagi. Andaikan bisa bertemu lagi, lirihku berharap. Krit. Aku dikagetkan dengan suara pintu yang terbuka. Bos, bosen nih, di kamar mulu. Keluar yuk, siapa tahu ada yang bening. Ajak Yudi yang langsung nyelonong masuk kamarku. Sialan lu, gue kira siapa? Teriakku sedikit marah. Ya bos, katanya kita kesini mau ngerayain kelulusan. Ayo, beli minuman sama makanan yang enak, gak sabar gue. Ajakan Yudi langsung disamber Bayu, dan yang lain masang wajah berharap agar aku mengiyakan. Cekaka, dasar kalian ini. Oke, aku pesenin makanan ke satu online. Jawabku. Bos, di sini mana ada makanan online? Ini kan desa terpencil. Sahut Yono heran. Bos, ini ada-ada aja, timpal Angga dengan senyum dan menggelengkan kepala. Iya juga ya, sampai lupa gue. Aku menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Ya sudah, sana kalian pergi beli minuman sama makanan di luar. Nih uangnya 1 juta cukup kan? Kita pesta malam ini, nanti kita cari tempatnya barengan. Aku menyerahkan uang 1 juta pada temanku untuk keperluan senang-senang nanti malam. Sekitar pukul 21. Kita ngerayainnya di mana, bos? Di sini sepi banget.
Tanya Parto yang bingung mencari tempat sambil celingukan. Namanya juga di desa ya. Sepilah apalagi ini desa terpencil. Kalau pengen ramai no di mall pasti ramai hahaha. Jawab Yudi sambil ketawa. Kita jalan-jalan dulu sambil nyari tempat yang pas. Aku jalan lebih dulu dan diikuti teman-temanku dari belakang. Kami sudah melihat-lihat desa tentram. Akhirnya kami menemukan tempat yang menurut kami pas. Pos ronda dekat musola. Teman-temanku langsung membuka botol dan makanan yang sudah dibelinya. Saat kami sedang bernyanyi dan bersendau gurau, aku tidak sengaja melihat ke musola ada laki-laki dan perempuan keluar. Aku terus memperhatikan mereka sampai mataku tertuju pada gadis berkerudung putih. Tidak salah lagi dia gadis tadi sore, aku ingat betul walaupun aku dalam keadaan mabuk, tapi aku masih bisa mengenalinya. Sial, kenapa aku dalam keadaan mabuk? Aku ingin sekali berkenalan dengannya. Ini pertemuan keduaku. Kesalku pada diri sendiri. Jujur aku jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis desa. Tanpa pikir panjang aku langsung menghampirinya dan teman-temanku mengikutiku. Yono dan Parto berbisik padaku untuk menggarap gadis ini. Mumpung keadaan sepi dan meracuni otakku dengan lekuk tubuhnya. Aku cowok normal pastilah aku terpancing. Akhirnya aku garap gadis yang tidak berdosa ini bersama teman-temanku. Dan sekarang aku sadar, aku menyesal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kudengar sayup-sayup azan subuh berkumandang, kubuka mataku, kugerakkan tubuhku secara perlahan yang masih terasa sakit dan lebam. Kurasakan suhu tubuhku naik. Kemarin Biina dan ibu selalu bergantian membantuku untuk ke kamar mandi, mengganti pakaian dan menyuapiku makan dan tak lupa memberiku semangat untuk melewati hari-hari berikutnya. Sekarang Bibi sudah pulang dari kemarin sore menjelang maghrib, karena kasihan dengan suami dan anaknya yang ditinggal dari kemarin pagi sampai sore, aku memakluminya. Ibu terlihat kecapekan dan banyak pikiran lalu ku minta untuk istirahat. Awalnya tidak mau ingin menemani tidur di sampingku tapi aku memaksa supaya ibu tidur di kamarnya saja, dan bapak ada temannya kasihan bapak tidur sendirian. Akhirnya dengan berat hati ibu mau. Sebelum pergi ibu mengecup kening dan pipiku lalu berpesan. Jaga dirimu baik-baik, ibu dan bapak sayang darah. Aku mengangguk lalu ibu pergi. Sebelum menutup pintu ibu menoleh lalu tersenyum sambil menyeka kedua matanya yang sedari tadi mengeluarkan air bening. Aku membalas senyuman ibu. Tumben ibu berbicara seperti itu. Memang keadaanku tidak baik-baik saja yang membuat ibu merasa sedih. Batinku menduga-duga. Dari semalam aku tidak bisa tidur. Entah kenapa perasaanku tidak enak semalam. Ingin sekali beranjak dari tempat tidur menuju ke kamar bapak dan ibu, tapi rasa sakit di sekujur tubuhku dan demam membuat aku enggan untuk beranjak dari tempat tidur. Akhirnya aku paksa untuk terpejam walaupun sulit. Saat aku mulai terpejam, aku mendengar suara benda jatuh dari arah tengah, mungkin tikus yang sedang lewat terus tidak sengaja menyenggol barang dan terjatuh. Batinku. Aku tidak menghiraukan. Aku mencoba duduk di samping tempat tidur lalu pelan-pelan berdiri. Aku tidak boleh manja, aku tidak mau merepotkan orang-orang di sekitarku. Aku harus kuat supaya cepat pulih dari sakit di badanku dan trauma yang aku alami. Aku mencoba menyemangati diri sendiri. Aku berjalan dengan sedikit mengangkang. Memang terasa ngilu di area kewanitaanku dan selakanganku. Tapi aku harus kuat supaya cepat sembuh. Pelan-pelan sambil mencoba meraih gagang pintu, kubuka pintu kamarku terlihat sangat berantakan di ruang tengah. Apa mungkin ini ulah tikus tadi malam? Sangat berantakan sekali. Kalau bapak dan ibu tahu pasti bakal marah. Dan bapak akan pasang jebakan tikus. Gumamku. Aku pergi meninggalkan ruang tengah yang berantakan menuju dapur untuk minum. Aku menelisik sekitar dapur masih rapi, sepertinya tidak ada aktivitas ibu memasak. Apa ibu ketiduran ya? Tidak seperti biasanya. Ibu tidak pernah bangun siang, ibu sangat rajin. Tumben ibu belum bangun. Biasanya jam segini udah bangun, apa ibu tidak sholat subuh ya? Gumamku penasaran. Dengan tertatih aku menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah selesai aku menuju ke kamarku. Saat aku melewati kamar bapak dan ibu perasaanku tidak enak lalu aku mencoba membangunkan mereka. Aku menempelkan telinga kananku untuk memastikan apakah ada suara di dalam atau sekedar obrolan biasa. Aku tidak mendengar suara apapun. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan jam 6 lewat 10 menit. Terlihat di luar sudah terang, matahari sudah menampakkan sinarnya. Aku mencoba mengetuk pintu untuk membangunkan orang tuaku.
Pak, Bu, sudah pagi. Ibu sudah bangun belum? Kalau sudah, Dara ingin minta tolong. Tanyaku yang menahan sakit di area bawah karena terlalu lama berdiri. Ibu tidak merespon panggilanku, dan tidak ada suara dari dalam. Aku semakin khawatir takut terjadi sesuatu pada orang tuaku. Aku memberanikan diri membuka kamar orang tuaku. Saat aku ingin membuka kamar, aku memegang gagang pintu dan ternyata rusak. Rusak? Kenapa bisa rusak? Gumamku, perasaanku semakin tidak karuan. Aku mencoba membuka pintu pelan-pelan, terlihat sangat gelap, lampu kamar masih dimatikan. Tanganku meraba dinding mencari saklar untuk menghidupkan lampu. Oh, kakiku kesakitan. Beberapa kali kakiku terkena kaki meja yang lumayan sakit. Aku harus hati-hati karena jalanku yang tertatih-tatih belum begitu leluasa. Setelah susah payah, akhirnya aku menemukan saklar. Memang aku jarang masuk kamar orang tuaku, jadi agak lupa-lupa ingat posisi saklar lampu. Setelah menemukan saklar lampu, aku segera menghidupkan supaya terlihat terang dan jelas. Akhirnya kelihatan juga sambil membalikkan badan dan... Astagfirullahaladzim. Bapak, Ibu, tidak, huhuhu. Teriakku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lirihku. Aku kaget, mataku melotot sempurna. Aku mundur beberapa langkah sambil membekap mulut dengan tanganku dan bersandar pada dinding. Sungguh pemandangan yang mengerikan yang tersaji di depan mataku. Sungguh aku tidak percaya, bagaikan mimpi buruk. Melihat dengan jelas kedua orang tuaku tergantung di langit-langit kamarnya dengan posisi matanya memelalak putih dan mulut mereka terbuka lebar. Aku berteriak histeris dan syok, tubuhku luruh tak berdaya. Tolong, tolong. Aku sudah tidak kuat berdiri maupun berjalan. Kenapa Bapak dan Ibu meninggalkan Dara sendirian? Dara tidak bisa hidup tanpa kalian berdua. Mana janji Bapak yang berjuang bersama-sama mencari keadilan Huaa? Aku menangis sejadi-jadinya, tidak sanggup menjalani hidup tanpa adanya orang tua. Saat aku sedang menangis, aku mendengar suara Bi Inah memanggilku dari luar. Dara, ada apa? Kenapa kamu duduk di sini dan menangis di kamar orang tuamu? Keadaanmu belum pulih, ayo Bibi antarkan ke kamarmu. Kamu harus banyak istirahat. Saat Bibi memegang bahuku, aku memegang tangannya dan memperlihatkan wajahku yang sudah basah karena air mata yang tiada henti mengalir. Bi, Bapak dan Ibu Bi. Mereka di atas sana, lihatlah. Aku memberitahu Bibi kalau Bapak dan Ibu sedang tergantung di atas. Astagfirullahaladzim. MBK Ratmi, Mas Darmo. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dina sama histerisnya sepertiku dan membekap mulut dengan tangannya, lalu ikut luruh di sampingku dan memelukku. Kami menangis bersama. Apa yang sudah terjadi, Ra? Kenapa Bapak dan Ibumu meninggal dengan cara yang mengenaskan? Kemarin kita sama-sama tahu kalau mereka sangat sehat, huhuhu. Aku tidak tahu, Bi. Pas aku masuk kamar keadaan gelap, lalu aku mencari saklar. Setelah ketemu aku hidupkan lampunya dan mendapati mereka sudah tergantung di atas. Dengan bibir bergetar, aku mencoba menjelaskan kepada Bibi atas apa yang aku lihat. Bentar, Bibi mau panggil Pak RT sama warga dulu supaya bisa menolong kita menurunkan jenazah orang tuamu. Dengan cepat Bibi keluar memanggil Pak RT dan warga, sedangkan aku hanya bisa diam, tidak bisa banyak gerak, hanya bisa menangis meratapi kematian orang tuaku. Tak berselang lama Bibi datang membawa Pak RT dan warga. Mereka masuk dan melihat jenazah orang tuaku yang masih tergantung di atas. Terlihat dari wajah mereka sangat kaget. Tanpa berlama-lama mereka langsung bahu-membahu menurunkan jenazah orang tuaku yang sudah terbujur kaku. Lalu mereka letakkan di ruang tengah dan ditutupi dengan kain jarik. Terlihat bapak-bapak membagi tugas, ada yang menyiapkan tempat untuk memandikan orang tuaku, ada juga yang menyiarkan berita duka di musola, dan ada yang menghubungi tempat pemakaman umum untuk memakamkan orang tuaku. Sedangkan ibu-ibu juga membagi tugas, ada yang sedang memasak dan merangkai bunga melati lalu menjahitnya dengan tangan. Walaupun aku sedang mendapatkan musibah, tapi aku juga bersyukur banyak warga yang membantu proses pemakaman orang tuaku. Aku tidak heran bapak dan ibu memang terkenal suka menolong dan aktif kegiatan apapun di desa. Banyak pelayat yang datang silih berganti menyemangatiku agar aku ikhlas dan tabah. Astagfirullahaladzim. Kenyataan yang pahit.
Astagfirullahaladzim. Terdengar suara Pak RT yang kaget melihat jenazah orang tuaku yang baru diturunkan dari atas. Aku penasaran lalu mendekati jenazah orang tuaku yang dibantu sama Bi Inah. Ada apa, Pak? Kenapa Pak RT berteriak? Tanyaku yang penasaran. Ini Ra, kamu lihat sendiri kondisi jenazah orang tuamu. Jawab Pak RT dengan raut wajah yang takut dan kaget. Aku tambah penasaran apa yang terjadi. Kenapa Pak RT sangat ketakutan? Dengan mengucap bismillah, aku membuka kain jarik yang menutupi seluruh tubuh orang tuaku. Astagfirullahaladzim. Betapa terkejutnya aku dan Bi Inah mendapati luka lebam di sekujur tubuh orang tuaku. Sepertinya orang tuamu meninggal secara tidak wajar, Ra. Terdapat luka lebam di sekujur tubuhnya. Lebih baik kamu lapor polisi saja biar segera diautopsi. Kalau benar ini murni kasus pembunuhan, polisi akan bergerak cepat untuk menangkap pelakunya. Tapi, kantor polisi berada di kota sangat jauh dari desa tentram. Bapak takutnya kalau kamu sampai di kota jenazah, orang tuamu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap bila tidak dikebumikan segera. Ungkap Pak RT yang menelisik jenazah orang tuaku. Aku sangat bingung dan dilema apa yang harus aku lakukan. Keadaanku tidak memungkinkan untuk pergi ke kota dan aku tidak tega melihat orang tuaku diautopsi. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus ikhlas menerima kenyataan pahit bahwa orang tuaku meninggal karena dibunuh? Tidak. Aku tidak ikhlas. Mereka harus membayar kematian orang tuaku. Aku akan membalasnya dengan caraku sendiri. Aku tidak rela apabila pembunuh orang tuaku hanya dipenjara beberapa tahun. Setelah mereka bebas bisa berkeliaran menghirup udara. Sedangkan orang tuaku tidak akan bisa kembali lagi. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Untuk saat ini aku harus banyak istirahat fokus untuk kesembuhanku agar aku cepat pulih. Sekarang aku hidup sendirian walaupun ada Bi Inah, tapi aku tidak mungkin selalu merepotkannya. Bibi mempunyai keluarga sendiri yang harus lebih diperhatikan. Apalagi Bibi masih mempunyai anak yang masih kecil. Assalamualaikum. Terdengar ramai orang mengucapkan salam aku, Bi Inah, dan semua orang yang ada di dalam rumah menoleh bersamaan. Ternyata sahabatku Sinta, Dika, dan teman-teman yang lain datang melayat. Aku senang teman-temanku semua datang dan ikut menguatkanku atas musibah yang aku alami. Ya, mereka semua tahu tentang pemerkosaan yang menimpaku dan mereka tidak meninggalkanku sendiri. Mereka selalu ada buatku, tapi aku yang memilih untuk menghindar. Namun mereka tidak pantang menyerah, selalu memberiku semangat agar aku cepat pulih dari trauma dan luka fisik yang aku alami. Waalaikumsalam. Aku dan semua orang yang ada di dalam rumah serempak menjawab salam. Darah kami turut berduka cita atas meninggalnya kedua orang tuamu. Kita semua tahu mereka orang baik, mereka pasti berada di surganya Allah, amin. Kamu jangan merasa sendiri ya. Setelah apa yang menimpamu kemarin dan hari ini, karena kami selalu ada buatmu. Kamu wanita kuat, darah kami semua menyayangimu. Aku memeluk Sinta, kata-katanya mampu membuatku tenang. Amin. Terima kasih teman-teman sudah datang untuk melayat dan terima kasih doanya. Aku menyeka mataku yang sedari tadi mengeluarkan air bening. Yamdara, kamu sudah makan belum? Kamu mau makan apa aku belikan, ya? Tanya Dika sahabatku. Terima kasih Dika, aku sudah makan. Tidak perlu repot-repot. Aku menolak tawaran Dika dengan mengatakan aku sudah makan. Aku terpaksa berbohong karena aku masih syok dengan kematian kedua orang tuaku. Dan aku tidak nafsu makan. Setelah bapak dan ibu selesai dimandikan lalu dikafani dan sekarang sudah siap dibawa ke pemakaman umum untuk dikebumikan, tempat terakhir manusia. Ketika semua warga dan Bi Inah pulang, aku masih ingin berdoa. Sebenarnya Bi Inah ingin menemaniku, tetapi aku menyuruhnya pulang karena anaknya pasti sedang menunggunya. Awalnya tidak mau, lalu aku bujuk, akhirnya Bibi mau pulang dan kini aku sendirian. Di depan gundukan tanah yang masih basah aku menangis pilu. Tanganku menggenggam erat tanah meratapi nasibku. Dendamku semakin besar, amarahku semakin menjadi. Aku memandang papan nisan yang tertulis nama kedua orang tuaku secara bergantian, hatiku teriris-iris sakit sekali. Bapak, Ibu, kenapa cepat sekali meninggalkanku? Hiks. Aku akan mencari siapa pelakunya dan akan menyeretnya di depan makam kalian. Aku akan membalaskan dendam kalian, aku berjanji. Aku menangis sejadi-jadinya di depan makam orang tuaku, hatiku sangat hancur dan sakit.
Saat aku sedang menangis memeluk makam bapak, tiba-tiba aku merasakan sentuhan dingin di kepalaku, seperti sedang membelai lembut. Dara, bangun sayang, jangan menangis, kami akan tetap selalu bersamamu, hidup di dalam jiwamu. Sosok ibu tiba-tiba muncul di hadapanku dengan ciri khas senyumannya yang membuat hatiku tenang. Dan di sebelahnya juga ada sosok bapak yang selalu membuat hari-hariku penuh tawa. Mereka sedang tersenyum padaku. Kenapa kalian tidak mengajakku? Kenapa kalian meninggalkanku sendirian? Hiks. Tangisku pecah saat melihat sosok yang menyerupai bapak dan ibuku. Dara, anakku sayang, tetaplah hidup. Lawan mereka semua yang sudah membuat kita terpisah dan membuatmu hancur. Kami tahu Dara anak kuat, anak hebat. Akan ada seseorang yang membantumu melawan dunia. Bapak dan ibu sayang Dara, suatu saat kita pasti akan bersama. Kita berpelukan bertiga begitu hangatnya. Tiba-tiba aku terbangun dengan posisi masih memeluk makam bapak. Hah? Ternyata aku cuma bermimpi. Tapi kenapa aku menangis? Seperti nyata. Tidak apa-apa, yang penting rinduku sedikit terobati. Sambil menyeka kedua mataku, aku membuang nafas, lalu berdiri dengan tertatih. Bapak ibu, Dara pulang dulu. Dara janji akan kesini tiap hari. Aku berjalan pulang. Saat melewati rumah Pak Rusdin, aku samar-samar mendengar percakapan. Akhirnya musuh sudah hilang. Sekarang kita aman, tidak akan ada yang tahu rahasia kita. Haha. Malam ini kita rayakan kemenangan kita. Haha ya Om, kita berpesta yi. Om, ada ceweknya enggak? Kalau ada kan lebih asik dan seru pastinya. Boleh juga tuh, ada Miras sama ceweknya, pasti seru Om. Kalau Miras oke lah, tapi kalau ada ceweknya saya tidak setuju. Saya ini kades, masa bawa-bawa cewek penghibur mau ditaruh di mana muka saya. Bisa-bisa saya langsung dicekik di tempat sama istri saya. Hehehe, maaf Om, lupa kalau Om pejabat penting di desa ini, nama jadi taruhan. Makanya kalau ngomong dipikir dulu. Musuh yang hilang. Apa maksudnya? Ah sudahlah, aku tidak memperdulikan obrolan mereka. Aku meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Saat sampai rumah ternyata Biinah, Sinta dan Dika sedang mempersiapkan buat pengajian nanti malam. Aku yang baru sampai langsung dipapah Sinta menuju kursi rotan yang di sebelah jendela karena aku yang minta, dan Dika memberiku teh hangat. Kenapa aku jadi merepotkan banyak orang? Ketika Dika memberiku teh hangat, wajah Sinta seketika langsung berubah dan membuang muka. Ada apa dengan Sinta? Mimpi yang sama. Jangan, lakukan itu, tolong pergi kalian. Bapak ibu tolong Dara, jangan tinggalkan Dara sendirian, huhuhu. Dara tolong bapak dan ibu nak, sakit. Hiks, jangan biarkan mereka menang, kejahatan mereka harus terungkap, jangan. Hah, mimpi yang sama. Sambil mengatur nafas dan menyeka keringat di dahi. Apa arti mimpiku? Kenapa bapak dan ibu selalu hadir di mimpiku lalu meminta tolong, dan kejahatan mereka harus diungkap? Mereka? Siapa? Aku memegang kepalaku memikirkan pesan bapak lewat mimpiku. Setelah 1 minggu kematian bapak dan ibu, saat itu pula aku selalu bermimpi yang sama setiap hari, saat aku digilir 7 pria dan orang tuaku yang meminta tolong. Setiap hari aku selalu mendoakan orang tuaku, tapi kenapa mereka selalu hadir di mimpiku dengan wajah kusyuk dan selalu menangis meminta tolong? Sejak kematian orang tuaku, aku tidak pernah melihat handphoneku. Terakhir aku taruh di atas meja. Aku sudah pernah bertanya pada Biinah, namun Bibi tidak pernah melihat handphoneku. Tapi aku pernah dengar samar-samar bunyi handphoneku, tapi aku tidak tahu di mana persis letaknya. Bunyinya hanya sekali, jadi aku tidak bisa mencarinya lebih lama. Assalamualaikum Dara, kamu di mana? Ini Bibi bawakan makanan. Terdengar suara Bibi Inah datang. Memang setiap hari Bibi tidak pernah absen untuk sekedar memberi makanan dan melihat kondisiku. Tidak hanya Bibi, tapi kedua sahabatku Sinta dan Dika juga selalu datang untuk menjenguk, memberiku semangat, dan selalu membuat candaan yang membuat aku tersenyum saat melihat tingkah konyol Dika yang mampu membuat perasaanku sedikit senang. Aku sangat menyayangi Bibi dan kedua sahabatku. Sekarang sakit di area kewanitaanku dan selangkanganku sedikit mereda, jadi aku bisa berjalan seperti biasa.
Tapi kalau buat lari, aku belum mencoba dan tidak berani, takut makin sakit. Traumaku juga semakin mereda. Itu semua berkat kedua sahabatku dan bibi tersayang yang tak henti-hentinya memberiku semangat dan motivasi. Waalaikumsalam, Bi. Aku baru bangun tidur. Aku turun dari tempat tidur lalu berjalan membuka pintu kamar tidur. Terlihat bibi sedang menuangkan sayur sup ayam ke mangkuk dan menata lauk tempe dan tahu goreng. Terlihat asap masih mengepul menandakan bahwa masakan bibi baru matang. Aku menelan ludahku, terlihat enak sampai perutku mengeluarkan suara. Aku melewati bibi menuju kamar mandi untuk mandi. Setiap kali aku mandi melihat tubuhku, aku selalu merasa jijik, marah, dan sedih teringat kejadian nahas itu. Rasa trauma kadang hilang kadang timbul, aku masih lemah iman, aku masih belum setegar yang terlihat di luar. Dendamku semakin membara. Puas-puaskanlah kalian tertawa dan hidup bebas. Aku yang akan mengakhiri semua. Aku tidak ingin terlihat kacau di depan bibi. Setelah selesai aku keluar dengan senyum yang mengembang. Ayo sini Dara, sarapan dulu, duduk sini. Kamu makan yang banyak ya biar cepat sembuh. Bibi menuangkan nasi ke piring, tidak lupa sayur dan lauknya. Jangan banyak-banyak Bi, aku sudah sembuh. Lihat aku sudah lebih segar sekarang dan jalanku juga sudah mendingan. Jawabku sambil berdiri memutar sambil mengeringkan rambut menggunakan handuk. Sudah duduk dulu, ayo dimakan. Iya bibi, percaya kamu sudah sembuh. Sambil menyodorkan piring dan tersenyum. Bibi kok tidak makan? Tanyaku sambil meraih piring yang disodorkan bibi. Bibi sudah makan Ra, tadi di rumah. Jawabnya. Oh, ya sudah aku makan ya Bi. Sambil mengunyah makanan aku ingin meminta persetujuannya. Semoga bibi mengizinkan. Bi, aku izin pergi bekerja di kota, boleh tidak? Soalnya aku bosan di rumah terus, selalu bergantung pada bibi setiap hari. Aku ingin membalas kebaikan bibi selama ini. Aku ingin mempunyai penghasilan, aku sudah besar Bi. Bibi tenang saja, aku bisa jaga diri, aku berharap cemas, semoga bibi mengizinkan. Kamu serius lah, mau kerja ke kota? Sama siapa? Apa kamu diajak teman atau kamu punya teman di kota? Tanyanya yang seketika kaget. Aku diajak teman di kota. Kebetulan tokonya membutuhkan karyawan, jadi aku mau ikut Bi, boleh kan? Harapku semoga bibi percaya. Apa kamu yakin Ra? Di kota tidak seperti di desa, bibi hanya khawatir dengan kondisimu yang belum stabil. Ungkap bibi terlihat cemas. Bibi jangan khawatir, aku sudah sembuh, boleh ya? Sambil masang wajah memelas, semoga bibi mengizinkan. Kamu itu seperti ibumu, kalau punya keinginan harus dituruti, kalau tidak pasti ngambek. Haftia sudah bibi izinkan, tapi nanti kita tetap berkomunikasi ya, saling telepon kasih kabar. Tapi kan handphonemu masih belum ketemu, gimana cara kita berkomunikasi? Bibi tenang saja, temanku kan punya handphone, nanti aku pinjam. Jadi kita tetap masih bisa berkomunikasi, boleh kan Bi? Ya sudah, yang penting kamu senang dan bisa jaga diri. Akhirnya bibi mengizinkan. Terima kasih Bi, aku langsung memeluknya. Ya sudah bibi pulang dulu ya. Kasihan keponakanmu Riri di rumah sendirian, Mas Hasan kerja jadi tidak ada yang jagain. Kamu enakin makannya. Assalamualaikum. Bibi pamit pulang. Ya Bi, waalaikumsalam. Saat aku sedang makan, telingaku samar-samar mendengar bunyi seperti handphone. Saat ku pertajam lagi, ternyata benar tidak hanya satu kali tapi sudah 3 kali, yang membuat aku penasaran di mana letaknya. Kuletakkan piring lalu aku menuju sumber suara perlahan namun pasti. Ku pertajam telingaku sambil terus berjalan pelan-pelan. Aku berhenti di kamar bapak dan ibu. Aku buka pintunya tak lupa mengucap salam, ketika di dalam perasaanku semakin gusar. Ini benar suara handphoneku. Tapi kenapa handphoneku ada di sini? Lirihku. Ketika aku sedang menyusuri setiap ruangan kamar, seketika bunyi handphoneku berhenti. Argh, kenapa bunyinya berhenti? Terus aku harus mencari di mana? Ketika aku sedang meremas rambutku, aku mendengar lagi handphoneku berdering. Tanpa berlama-lama langsung aku mencari sumber suara itu. Kenapa suaranya berada di bawah ranjang? Langsung kuarahkan kepalaku ke bawah untuk melihat benarkah handphoneku ada di bawah. Aku menjulurkan tanganku agar dapat mengambilnya. Setelah bersusah payah aku mengambilnya karena berada di paling pojok.
Akhirnya aku mendapatkan handphoneku. Alhamdulillah ternyata benar handphoneku. Jadi selama ini ada di bawah ranjang bapak dan ibu, kenapa bisa? Aku mengernyitkan dahi karena bingung. Aku penasaran, segera kubuka handphoneku. Banyak sekali pesan masuk dan panggilan tak terjawab. Kubuka satu persatu pesan yang masuk, ternyata dari teman-temanku yang prihatin dengan kondisiku. Saat aku sedang membaca, mataku terfokus pada pesan dari Dika. Dara, maafkan aku yang tidak bisa menolongmu. Aku memang laki-laki pengecut. Ditambah emotikan menangis. Kenapa Dika bicara seperti itu? Apa mungkin Dika menyembunyikan sesuatu yang aku tidak ketahui? Pikirku menduga-duga. Setelah aku puas membaca pesan dari teman-temanku, kulihat baterai handphoneku melemah. Langsung aku menuju ke kamar mencari charger untuk mengisi data. Terungkap. Setelah menemukan handphoneku, aku merasa senang dan bingung. Senang karena handphoneku sudah kembali. Dan bingung kenapa handphoneku bisa di bawah kolong tempat tidur bapak dan ibu, padahal aku ingat betul terakhir taruh di atas meja. Sambil handphone mengisi data, entah kenapa aku ingin membuka galeri melihat foto atau video kenangan bersama kedua orang tuaku. Saat aku sedang memperhatikan video, seperti ada yang aneh. Ini video apa? Aku yang penasaran langsung memutarnya. Bapak memang tidak mengerti cara menggunakan handphone, jadi aku sengaja tidak menguncinya. Yang bapak tahu hanya yang terlihat di depan layar seperti kamera dan pesan. Gambarnya tidak fokus, kurang jelas, yang terlihat jalanan yang masih tanah dan sekilas pohon pisang. Sekilas terlihat wajah laki-laki dan suaranya yang tidak asing bagiku. Aku memperhatikan dan mendengar video yang direkam bapak sambil mengingat-ingat. Ini seperti suara laki-laki kemarin yang bapak ancam menggunakan pisau dan teman-temannya, tapi wajahnya tidak jelas. Aku mempertajam pendengaranku lagi. Betapa terkejutnya aku saat mendengar pernyataan teman-temannya, dan cowok itu tidak menyanggahnya, hanya tawa mereka yang menjijikan yang ku dengar. Aku benar-benar kaget, rahangku mengeras, jantungku berdegup kencang. Jadi kecurigaan bapak waktu itu ternyata benar. Mereka lah bajingan-bajingan itu yang sudah menghancurkan masa depanku. Aku tidak mau hamil, tidak. Aku menangis sejadi-jadinya, dendamku membara. Jadi luka di dahinya waktu itu benar, karena aku sudah memukulnya dengan balok kayu. Waktu bapak mengancamnya dengan pisau, terlihat dia dan temannya sangat ketakutan. Ternyata pemilik mata yang mengerikan itu dia orangnya. Sambil memegang kepalaku dan mengingat kejadian waktu itu. Akan kubunuh kalian satu persatu. Aku memukul-mukul kepalaku dan melempar apapun yang ada di hadapan. Aku kehilangan keseimbangan lalu terjatuh di atas kasur sambil membekap tubuhku yang masih menangis tak karuan. Pagi menjelang, hawa dingin menembus kulitku. Dengan gontai aku bangun dari tempat tidur orang tuaku menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Kulihat di cermin di kamar mandi, mataku terlihat sangat sembab. Assalamualaikum, Dara, kamu di mana? Ini Bibi bawa sarapan. Seperti biasa, Bibi setiap pagi selalu membawakan sarapan untukku. Kulirik di cermin, mataku sudah tidak terlalu sembab. Aku buru-buru keluar. Iya, Bi, aku baru selesai mandi. Wah, baunya harum sekali. Kayaknya enak nih. Aku mencoba mengontrol emosiku supaya Bibi tidak mencurigaiku. Dengan sigap aku langsung mengambil piring lalu menuangkan nasi sayur dan lauk pauknya. Dengan lahap aku memakan masakan Bibi hingga habis tak tersisa. Aku yang habis sarapan langsung mengajak Bibi keluar rumah. Hanya sekedar untuk duduk di kursi kayu panjang depan rumah sambil berbincang-bincang. Aku memang sengaja mengajak Bibi ngobrol di depan rumah. Karena tujuanku hanyalah ingin mencari tahu tentang keponakannya Pak Rusdin. Bibi memang sangatlah polos. Bi, itu kenapa ramai sekali? Tanyaku pada Bibi yang duduk di sebelahku. Oh, itu keponakannya Pak Rusdin, kades kita, yang pakai baju hitam, namanya Alex, mau pulang ke kota. Kemarin kan pada liburan di sini sama teman-temannya dan sempat bersih tegang dengan almarhum Mas Darmo bapakmu. Terus kamu teriak-teriak terus pingsan. Saat mereka liburan di desa kita, banyak warga yang tidak suka termasuk Bibi. Dengan gayanya dan teman-temannya yang arogan dan sombong, mentang-mentang omnya kades di desa ini jadi banyak gaya. Tapi sebelum kejadian yang menimpa Mura malamnya mereka mabok-mabokan di depan pos ronda depan musola sana, jawab Bibi panjang lebar.
Bibi tahu dari mana mereka mabok-mabokan? Tanyaku dengan mengernyitkan dahi. Ada warga yang tahu dia teriak-teriak nyanyi ketawa nggak jelas. Banyak botol miras berserakan di pos sana. Jawab Bibi dengan pandangan tetap menatap rumah Pak Rusdin. Seketika aku teringat kembali rekaman video tadi malam. Aku ingin bertanya lebih jauh lagi tentang pemuda yang bernama Alex itu. Bibi pasti tahu. Memang rumahnya di kota mana, Bi, tanyaku. Kalau tidak salah di Jakarta, Ra. Bapaknya punya perusahaan besar. Alex anak kedua, dia masih punya kakak laki-laki. Kalau Bibi tidak lupa namanya Adit. Jawab Bibi. Dari mana Bibi tahu dia punya kakak laki-laki? Dulu waktu kakaknya umur 4 tahun pernah diajak main di rumah Pak Rusdin. Dan ibunya waktu itu sedang mengandung Alex 8 bulan, jadi ini kali pertama Alex main di rumah omnya. Bibi tahu dikit-dikit karena dulu papa dan mamanya Alex sangat ramah. Sering bertegur sapa dengan warga desa tentram, berbeda dengan adik dari papanya yaitu Pak Rusdin yang gila harta dan jabatan terkenal sombongnya. Bibi bilang papanya Alex punya perusahaan besar. Namanya apa, Bi? Dulu pas berbincang-bincang sama ibunya Alex, dia pernah bilang, kalau tidak salah namanya Wijaya Kusuma Company seperti nama besar keluarga papanya Wijaya Kusuma. Sejak kapan kamu suka jadi wartawan, Ra? Apa kamu mengenal pemuda yang bernama Alex itu? Seketika aku dibuat grogi dengan pertanyaan Bibi barusan. Takut ketahuan kalau aku sedang mencari tahu asal-usul laki-laki itu. Tidak, aku tidak kenal. Oh ya, Bi, aku izin masuk ke dalam ya. Tiba-tiba kepalaku sedikit pusing. Aku mengalihkan pembicaraan dan langsung masuk ke dalam. Oh ya sudah. Kamu istirahat ya, Ra, jangan diingat-ingat kejadian kemarin, kamu harus bangkit. Allah tidak tidur, Ra, yang berbuat kejahatan pasti mendapat balasannya. Ya sudah, Bibi juga mau pulang. Bibi mengusap kepalaku dan beranjak pulang. Terima kasih, Bi. Aku menganggukkan kepala dan langsung masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Dara, terdengar ada orang yang mengetuk pintu. Aku bergegas keluar kamar untuk membukakan pintu. Waalaikumsalam. Oh, kamu Dika. Ada apa? Dika datang dengan wajah yang menelisik. Dara, kamu sedang ngapain? Keluar yuk. Apa kamu tidak bosan di rumah terus? Sambil menatapku penuh iba. Maaf Dika, aku lagi malas buat keluar, pengen di rumah saja. Aku menolak ajakan Dika karena ingin di rumah saja. Kamu sekarang berubah, Yara. Sudah tidak pernah pergi ke musola lagi, tidak mau bertemu sama teman-teman. Sekarang kamu tertutup, tidak seperti Dara yang dulu aku kenal yang selalu ceria penuh tawa. Aku tahu beban hidupmu amatlah berat, tapi tolong, di sini banyak yang menyayangimu, teman-teman yang sudah menunggumu di musola mengerjakan kegiatan seperti biasa. Apa kamu tidak merindukan mereka? Sambil memegang pundakku terlihat matanya yang berkaca-kaca. Aku tidak bisa, Dika. Aku bukan Dara yang dulu, aku sudah berubah. Tolong mengertilah, hidupku sudah hancur, aku sudah tidak punya seseorang yang selalu menjagaku. Aku membalikkan badan dengan mata yang mengembun. Aku tidak peduli, kamu tetap Dara yang aku kenal, ceria penuh tawa. Tanpa dirimu jiwaku hampa, Dara. Aku tidak bersemangat melakukan apapun, aku membutuhkanmu. Maksud aku kita semua. Teman-teman membutuhkanmu dan terutama Sinta juga membutuhkanmu. Dika membalikkan badanku dengan cepat sambil memegang lenganku, terlihat dia sangat gugup, entah kenapa. Sudahlah Dika, tolong tinggalkan aku sendiri. Aku ingin membuka lembaran baru, jangan ganggu aku. Aku langsung menjauh dan tidak ingin terlalu dekat dengannya. Benar-benar brengsek mereka semua. Aku memang laki-laki pengecut. Laki-laki bodoh yang tidak bisa apa-apa, hiks. Terlihat dia sedang memukul-mukul samping pintu sambil menangis. Aku tidak tahu kenapa dia melakukan itu, tapi terlihat ada perasaan bersalah. Kamu ngomong apa, Dika? Mereka semua brengsek. Siapa? Aku penasaran dengan perkataan Dika barusan, yang seketika membuatku teringat dengan pesan yang dikirimnya waktu lalu. Seminggu yang lalu. Ketika aku menemukan handphoneku, kamu juga mengirimiku pesan tentang permintaan maafmu. Maksudnya apa, Dika? Aku bingung, tolong jawab jujur. Aku mendesak Dika agar mau berkata jujur padaku.
Aku mendekatinya, ku tatap kedua matanya, terlihat ada gurat penyesalan di wajahnya. Apa kamu tahu sesuatu? Apa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku, Dika? Nekat karena dendam. Apa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku, Dika? Aku yang penasaran terus mendesak Dika agar mau memberitahu apa yang sudah dia sembunyikan. Tidak apa-apa Dara, maaf aku sedikit emosi. Ya sudah, kamu banyak istirahat, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Terlihat Dika menyeka kedua matanya tanpa melihatku lalu pamit pulang. Sangat mencurigakan. Waalaikumsalam, lirihku. Masih banyak pertanyaan di kepalaku silih berganti. Aku tidak memperdulikan karena tujuanku sekarang hanya ingin dendamku terbalas. Mereka semua harus merasakan sakit dan ketakutan, seperti yang mereka lakukan padaku. Aku tidak mau gegabah, aku akan menyusun rencana agar tidak meninggalkan jejak. Malamnya, aku mondar-mandir di depan pintu sambil mengintip di sela pintu, melihat rumah Pak Rusdin yang di depannya masih terparkir mobil milik Alex, laki-laki bajingan itu. Aku tidak mau kehilangan jejak mereka. Sebelum aku pergi, aku menulis surat untuk Bibi. Setelah selesai, ku taruh di atas meja kamarku supaya Bibi tahu. Langsung ku ambilkan fonku dan uang. Aku takut mereka keburu pergi dengan cepat. Aku keluar rumahku, tutup kembali pintu rumahku dengan hati-hati. Lalu aku berjalan santai tapi tetap harus waspada. Kini aku sudah berdiri di depan mobil Alex. Aku berjalan mengendap-endap. Aku melihat para bajingan itu sedang berpamitan dengan Pak Rusdin dan Bu Tini sambil bercanda. Sebaiknya aku percepat lagi langkahku. Akhirnya aku dengan mudah masuk di belakang bagasi mobil mereka. Kini aku sudah berada di dalamnya. Dengan posisi tidur miring ke kiri menghadap pintu bagasi, kaki tertekuk. Aku benar-benar nekat. Nekat karena dendam. Terasa mobilnya bergerak dan suara mesinnya menyala. Itu menandakan kalau mereka semua sudah berada di dalam mobil dan hendak pergi. Jantungku rasanya mau copot dari tempatnya. Kini aku hanya perlu bertahan di tempat sempit dan pengap ini. Nafasku terasa sesak karena debu yang aku hirup. Sabar Dara, hanya semalam. Kamu harus kuat, aku menyemangati diriku sendiri. Aku tidak mungkin mengeluarkan suara walaupun hanya sedikit, takut jika ketahuan. Perjalanan di kota sangat jauh. Aku merasa ngantuk lalu aku memutuskan untuk tidur. Aku terbangun karena merasakan mobilnya melambat, itu tandanya sudah hampir sampai. Aku memfokuskan pikiran agar bisa berpikir dengan jernih. Terdengar suara pintu mobil dibuka dan mereka keluar satu persatu, sedangkan aku sudah bersiap-siap untuk keluar. Aku sudah membuka pintu bagasi waktu mereka keluar membuka pintu. Dengan pelan-pelan dan tetap waspada aku keluar bagasi mobil. Mataku awas melihat kanan dan kiri berharap tidak ada orang yang melihat. Setelah kurasa aman, aku menutup lagi pintu bagasi lalu aku mencari tempat untuk bersembunyi. Terlihat sekitar masih sepi karena ini masih terlalu pagi. Aku melihat mereka memasuki rumah yang cukup besar. Memiliki 2 lantai. Oh, jadi ini rumahnya. Seumur-umur baru kali ini aku melihat rumah sebesar ini. Di desa rumah yang paling besar hanya rumah Pak Rusdin. Lirihku yang tercengang. Ternyata hampir semua rumah di sini besar semua, ada yang berlantai 2 dan ada yang tidak. Tapi halamannya sangat luas dan memiliki gerbang yang berwarna-warni. Saat aku sedang memperhatikan rumah, tiba-tiba dari atas lantai 2 terlihat Alex keluar bersama teman-temannya. Aku yang kaget langsung refleks mundur untuk bersembunyi. Gue jadi kepikiran sama Dara, cewek yang kita garap rama-rama. Gue ngerasa bersalah, Kai. Bagaimana keadaannya sekarang setelah kita gilir rama-rama, dan gue dengar-dengar orang tuanya meninggal dunia dengan cara gantung diri. Gue ngerasa tambah bersalah. Gue gak pernah jadi penjahat kelamin seperti yang udah gue lakuin ke Dara. Gue benar-benar kilaf. Gue akuin memang gue nakal dan playboy. Gue kalau pacaran aja gak berani sampai berhubungan intim. Pacar gue udah pasrah minta dihamilin tapi gue gak mau, karena gue gak suka dan masih pengen seneng-seneng dulu. Sambil mengintip samar-samar aku mendengar namaku disebut dan dia bilang kilaf memang benar-benar bajingan. Aku sangat geram, nafasku naik turun tak karuan. Oh, jadi namanya Dara. Udah bos, jangan dipikirin, mungkin sekarang dia udah bisa nerima takdir. Lagian bos juga menikmatinya kan? Ini semua juga gara-gara lu.